rahmatullahi ta'ala. Adab al-khuruj ilal masjid. Adab-adab keluar ke masjid. Keluar ini dari manapun, dari rumah ke masjid atau dari pasar ke masjid, dan dari manapun tempat kita berada di saat itu ketika menuju masjid. Maka kita harus perhatikan adab-adabnya. Tujuannya mendapatkan pahala lebih dari yang kita kerjakan. Kita kalau makan, pokoknya masuk makanan ke perut, atau kalau minum, pokoknya air masuk ke dalam, kita hanya mendapatkan rasa lapar hilang, rasa haus hilang. Tapi kalau kita mengerjakan makan atau minum dengan adab tata cara yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dengannya bukan hanya menghilangkan rasa lapar atau haus, tapi mendapatkan pahala dari adab-adab tata cara yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nilainya itu bukan kita hanya melakukan yang mubah, tapi mengandung pahala dari yang mubah. Makan hukumnya apa? Mubah. Tapi ketika kita makan menjalankan adab-adab yang diajarkan oleh Rasul, saat sendirian, kalau kita menggunakan tangan sebelum makan mencuci tangan dulu, kemudian duduk memakan dengan tangan kanan, membaca doanya makan, mengunyah dengan adab yang diajarkan. Yang mubah tadi itu dapat pahala dari mana? Dari kesunahan-kesunahan adab-adab yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Minum juga seperti itu, tidur juga seperti itu. Apalagi kita bukan melakukan yang mubah, melakukan yang sunnah, bahkan melakukan yang wajib. Kalau kita perhatikan adab-adabnya dari perihal yang sunnah atau wajib, maka kewajiban dan kesunahan yang kita kerjakan pahalanya semakin besar, semakin banyak. Di antaranya keluar ke masjid. Lah masjid itu apa? Masjid itu tempat kita beribadah. Masa tempat tidur? Hah? Tempat ngobrol? Tempat jual beli? Enggak. Ngobrol di masjid hal yang mubah saja, apalagi haram, pahala langsung hangus. Karena apa? Berbicara di masjid itu dosanya katanya Rasulullah kama ta'kulun naru al-hatab, seperti api membakar kayu. Itu perihal yang mubah, omongan yang biasa, bukan haram. Apalagi omongan yang haram. Berarti bukan berbicara, tempatnya bukan tempatnya omong-omongan di masjid, bukan tempatnya ngobrol. Jual beli sama. Nanti di situ ada dijelaskan oleh Rasulullah. Kalau kita melihat ada orang yang berbisnis di dalam masjid, berdagang, berjual beli di dalam masjid, Nabi mengajarkan kita untuk mendoakan orang tersebut untuk tidak dapat untung.
Nabi mengajarkan kita untuk apa? Mendoakan. Bayangkan Nabi sampai mengajarkan hal yang seperti itu. Padahal kita ketahui Nabi itu selalu mengajarkan apa? Hal-hal yang baik. Lah ini termasuk yang baik. Kenapa? Karena masjid bukan tempatnya untuk berdagang. Kalau ada yang berdagang itu keterlaluan. Sehingga Nabi mengajarkan kita doakan dia nggak dapat untung. Dan lain sebagainya. Berarti masjid adalah tempat ibadah. Lah kalau masjid tempatnya ibadah, lebih lagi harus kita perhatikan ketika menuju masjid, nah, kita harus memerhatikan adab-adabnya. Lah adab-adabnya di situ apa? Nah, ini menuju masjid mau apa aja ya? Mau sholat, mau menghadiri majelis ilmu, atau mau membaca Al-Quran, dan semisalnya. Pokoknya kalau kita keluar menuju masjid untuk sholat, untuk mencari ilmu, atau untuk membaca Al-Quran dan lain sebagainya, fa idza faragta min taharatika, maka jika kamu telah selesai dari bersucimu, itu kalau bagi orang yang nggak punya, bagi orang yang punya hadas, entah itu hadas kecil atau hadas besar. Jadi kalau kamu punya hadas kecil ataupun besar, sudah terangkat hadasmu itu, yang kecil terangkat atau yang besar terangkat, fasalli fi baitika rak'atai subhi in kana al-fajru qad tala, maka sholatlah di rumahmu 2 rakaat sunnah subuh, bukan rakaat subhi di situ 2 rakaat sholat subuh, bukan ya. Rakaatai subhi 2 rakaat sunnah subhi, qabliyah maksudnya, atau sunat al-fajar. In kana al-fajar qad tala, kalau fajar sudah terbit. Nah, saya ulangi lagi. Bidayatul hidayah ini pembahasan kita pertama apa? Adabnya yang dibahas. Adab bangun tidur. Ya, pembahasan pertama adalah gismut ta'ah, gismut ta'at. Nah, dari gismut ta'at yang dibahas pertama adalah adab bangun tidur. Nah, karena bidayatul hidayah itu mengajarkan kita jadwal hidup dalam sehari, diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lah orang pada umumnya kalau bangun tidur, apa kalau malam, kemudian bangun. Lah pertama dari tidur itu adabnya bangun diajarkan doanya. Lah ketika dia sudah bangun, kemana yang dituju? Mau nggak mau karena habis tidur, antara dia punya hadas besar atau dia punya hadas kecil. Berarti apa yang dibahas? Adab ke kamar mandi. Dibahaslah di situ adab kamar mandi. Adabnya istinja. Kalau kita buang air kecil, kalau kita buang air besar, masuk kamar mandinya, keluar daripada kamar mandinya. Sehingga pembahasan kita beberapa pertemuan sebelumnya tidak mengangkat kecuali apa? Sudah dekat ke tempat jongkok dan semisalnya. Setelah itu dibahas tentang wudhu, tentang mandi, pelengkapnya dibahas tentang tayamum yang kita selesaikan di pertemuan kemarin tentang tayamum. Nah, karena kalau orang nggak mandi ya tayamum, kalau nggak wudhu ya tayamum, kan gitu ya. Antara mandi dan wudhu atau wudhu, wudhu tok, atau kalau nggak mandi tidak wudhu karena tidak ada air atau penyebab yang lain, dia tayamum, sudah dibahas. Nah sekarang kalau kita sudah selesai, sudah mandi dari hadas janabatnya atau sudah mandi untuk menyegarkan badan, sudah wudhu, sudah terbit fajar, sholatlah 2 rakaat di rumahmu. Karena sholat sunnah itu dianjurkan di rumah, kecuali sholat-sholat tertentu daripada sunnah itu dianjurkan di masjid.
Ya. Agar apa? Agar rumah kita itu tidak menjadi kuburan, ya, tanpa ibadah di dalamnya. Nah. Lah sholatlah 2 rakaat sunatul fajar di rumahmu. Kalau memang sudah terbit. Nah. Lah di situ berarti kita dianjurkan apa? Untuk bangun sebelum terbitnya fajar. Ya, kalau bisa bangun itu sebelum terbitnya fajar. Untuk apa? Agar bisa qiyamul lail. Ya. Agar bisa bangun malam walaupun waktu yang singkat. Misalnya hanya 2 rakaat sholat, atau memohon kepada Allah dengan beberapa permohonan, permintaan, ya, keinginan dan yang lain sebagainya. Usahakan bangun sebelum terbitnya fajar, apalagi pencari ilmu. Pencari ilmu itu harus bangun sebelum terbitnya fajar. Kenapa? Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, beliau berkata, tidak dinamakan pencari ilmu kalau dia tidak qiyamul lail. Tidak pantas disebut pencari ilmu kalau tidak qiyamul lail. Jangan kalau Jumat sama Ahad tok karena mau ke musola. Ya, selainnya bangunnya adzan. Sudah bangunnya adzan, kemudian ada yang baru muncul sholat, waktunya sholat. Terkadang telat 1 rakaat, terkadang tidak berjamaah. Ya, terkadang nggak berjamaah. Kenapa? Antri, AIU dan lain sebagainya. Bangunnya yang awal. Bangunnya yang awal. Ya, karena pencari ilmu sejati itu bangun malam, qiyamul lail. Ya, qiyamul lail itu nggak ada harus panjang, nggak harus lama. Walaupun sebentar. Nah, karena itu usahakan bangun sebelum terbitnya fajar. Tapi kalau ini sudah terbit fajar, kamu sudah bersuci, sudah terbit fajar, sholatlah 2 rakaat di rumahmu sebelum menuju ke masjid. Ya, sunatul fajar. Lah, di sunatul fajar ini disunahkan kita membaca di rakaat pertama setelah surat Al-Fatihah, yaitu yang pertama dengan Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ada riwayat rakaat pertama setelah surat Fatihah, Alam Nashrah. Rakaat kedua setelah surat Al-Fatihah, Alam Taro. Dikatakan di situ, faman qara'a fi rak'atayil fajri Alam Nashrah wa Alam Taro kaifa ga surat anhu yadukulli aduwin walam yaj'al lahum alaihi sabil. Kalau kita membaca 2 surat ini setelah Fatihah di rakaat pertama dan kedua, tangannya musuh untuk menggapai kita itu selalu gagal. Untuk mencelakakan kita itu sulit. Lalu mereka nggak punya trik, nggak punya cara, nggak punya siasat untuk mengganggu kita. Ya. Jadi nggak ada jalan untuk mengganggu kita, tidak ada celah. Dijaga kita, dilindungi oleh Allah. Ya. Dan ini dikatakan wa hadza sahihun mujarrab. Ini benar dan teruji. Hakadza naqalahul Bujraimi anil Ghazali. Seperti itulah dinukil oleh Imam Al-Bujraimi dari Imamul Ghazali. Ada yang mengatakan man qara'a alam bi alam, alima minal alam. Siapa yang membaca alam di sunatul fajr, Alam Nashrah sama Alam Taro, amina minal alam.
dia aman dari alam penyakit. Aman dari penyakit. Man gara'a alam, alam amina minal alam. Kadzalika kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah dahulu Nabi melakukan, mengerjakannya. Nabi seperti itu. Jadi kalau sudah terbitnya fajar, Nabi sholat 2 rakaat di rumahnya. Tsumma tawajjah ilal masjid, kemudian Nabi menuju ke masjid. Lah disunahkan antara rakaatil fajr atau sunatul fajr dengan salat subuh itu dipisah dengan apa? Ittija, berbaring dengan lempeng kanan. Ya, berbaring dengan lempeng kanan gini. Ya. Berbaring dengan lempeng kanan atau lempeng kiri, tapi afdolnya kanan, sekalipun di masjid itu. Nah, sekalipun di masjid. Hikmahnya apa? Hikmatu dzalik tadzakkur daj'atil gabr awalan nahar liyakuna ba'itsan lahu ala a'malil akhirah. Mengingat berbaringnya seseorang di atas dalam kuburan di awal pagi, jadi awal aktivitasnya setelah bangun dari tidur, mengingat bakal berbaring di alam kubur dia. Tujuannya liyakuna ba'itsan lahu ala a'malil akhirah, untuk memberikan semangat dia melakukan amalan-amalan akhirat. Amalan-amalan yang bermanfaat untuknya di akhirat. Ada yang mengatakan auli ithadil ajz fi awalin nahar, atau untuk menunjukkan kelemahan, kekurangan dirinya di awal pagi. Untuk apa? Agar dia selalu bersandar kepada Allah, karena dia merasa dirinya nggak mampu atau lemah. Lah saat berbaring dia membaca Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa rabba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar, ajirni minan nar, ajirni minan nar. Tsumma tawajjah ilal masjid, kemudian berangkat menuju masjid. Lah kenapa kita bersuci di rumah sebelum ke masjid? Nah, kebanyakan orang sekarang kan enggak. Berangkat enggak punya wudu. Nanti wudunya di masjid atau di musola. Nah, semestinya itu sebelum berangkat sudah punya wudu. Untuk mendapatkan pahala yang lebih besar. Nah, di dalam hadis Nabi bersabda, dalam haditsul qudsi, dalam haditsul qudsi, qala Allah Ta'ala fi ba'dil kutub, fi ba'dil kutub, Allah berfirman di sebagian kitabnya, inna buyuti fi ardi al masajida, rumah-rumahku di bumiku adalah masjid-masjid. Jadi masjid-masjid itu adalah rumahku di bumiku. Wa inna zuwadi fiha ummaruha, para peziarahku di masjid mereka adalah para orang-orang yang memakmurkannya. Jadi orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah para peziarah Allah. Fatuba li abdin, maka beruntung untuk seorang hamba, tatahhara fi baitihi, bersuci di rumahnya, tsumma zarani fi baiti, kemudian mendatangiku di rumahku. Nah, di situ apa hadisnya? Dalam hadis qudsi itu apa? Bersuci di rumahnya, kemudian berangkat ke masjid. Nah, makanya itu dianjurkan kita apa? Sudah bersuci di rumah, baru berangkat ke masjid. Nah, kalau sudah seperti itu, fahaqqun 'alal mazur an yukrima zairahu, maka haknya yang didatangi, haknya yang didatangi atau kewajiban yang didatangi
an yukrima zairahu, memuliakan zairahu yang mendatanginya. Kalau orang datang ke rumah kita, rapi, bersih, harum, kita memuliakan enggak? Menghormati enggak kita? Kita akan menghormatinya. Kalau dia datang kotor, bau, dan semisalnya, kira-kira kita akan menghormatinya? Oh, enggak senang kita, bau, kotor. Nah, kita juga gitu kalau ke masjid yang bersih. Masuk masjid itu dalam keadaan bersih. Lah di situ Allah akan memuliakan kita. Wala tada'is salata fil jamaah la siyama as-subuh. Jangan kamu tinggalkan salat berjamaah, khususnya subuh. Salat berjamaah jangan tinggalkan. Ya. Alasannya di situ apa? Fasalatul jamaati tafdulu ala salatil fadhi bisab'in wa ishrina darajah. Salat berjamaah itu lebih unggul dari salat sendirian dengan 27 derajat. Nah, kalau kita sholat sendirian dapat 1, sholat berjamaah dapat 27. Nah, lah itu terpaut sangat jauh. Nah, ibarat kalau klasemen di pertandingan bola, nah, terpaut 27 itu jauh. Jadi yang klasemen di atasnya ini kalah 3 kali tidak apa-apa. Yang di bawah menang 3 kali gak apa-apa. Kenapa? Gak mungkin menyusul masih. Kenapa? Terpaut 27. Nah, apalagi sholat berjamaah. Sholat ini 1 dengan 27. Apalagi ini derajat bukan di dunia lagi, di akhirat. Ma baina darajatain ya, kamasira khamsmiyah sana. Antara derajat 1 derajat kedua itu seperti perjalanan 500 tahun. Nah, seperti perjalanan 500 tahun, sangat jauh. Karena itu jangan tinggalkan sholat berjamaah, karena pahalanya sangat besar. Apalagi kalau kita bisa menjaga sholat berjamaah itu 40 hari aja. Kita jaga 40 hari berjamaah, bukan berarti setelahnya kita buang, kita tinggal. Nah, kalau kita bisa menjaga 40 hari aja kita mendapatkan kemuliaan yang besar. Apa kemuliaannya? Man shalla arba'ina yawman as-salawat fi jama'atin la tafutuhu fiha takbiratul ihram kataballahu lahu bara'atain. Bara'ah minan nifaq wa bara'ah minan nar. Ya. Barang siapa yang salat 40 fardu berjamaah selama 40 hari. Barang siapa yang sholat 40 fardu berjamaah selama 40 hari. Dalam berjamaahnya tidak tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Jadi 40 kali itu dia selalu bertakbir setelah sempurnanya imam takbir. Allah catat untuknya 2 kebebasan. Jadi dia mendapatkan 2 kebebasan. Yang pertama, bebas dari nifak, sifat nifak. Jadi dia nggak bakal menjadi orang yang munafik. Sifat munafik ini kan ada tandanya. Idza hadatsa kadzaba. Wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza tumina khana. Ada yang mengatakan 4. Wa idza ahada ghadara. Tandanya orang munafik itu kalau ngomong bohong. Kalau janji ingkar. Kalau diamanati berkhianat. Lah orang munafik lebih buruk dari orang musyrik atau orang kafir.
Karena ditempatkan oleh Allah neraka paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Nah, walan tajida lahum nasira. Tingkatan yang paling bawah. Ada berapa neraka? Ada berapa tingkatan? Ada 7. Ada 7 tingkatan neraka. Orang munafik paling bawah. Dan tidak bakal mendapatkan apa? Penolong yang menyelamatkannya. Lah kita akan dibebaskan dari sifat nifak. Tanda-tanda kemunafikan itu nggak ada. Kalau ngomong kita akan selalu jujur. Kalau janji kita akan selalu menepati. Kalau diamanati kita akan menjaganya, memerhatikannya, nggak bakal berkhianat. Dibebaskan dari sifat nifak itu sesuatu yang besar. Berarti dia akan menjadi mukmin yang sejati. Yang pertama. Yang kedua, bara'ah minan nar, dibebaskan dari neraka. Kalau bebas dari neraka, masuk mana? Masuk surga. Nah, terbebas dari neraka, dia masuk surga. Itu secara umum. Sholat 5 waktu kita jaga dengan berjamaah, apalagi tidak pernah telat dari takbiratul ihramnya imam, maka kita akan mendapatkan 2 kebebasan. Nah, karena itu para ulama, kalau nggak salah Abdullah bin Umar Asy-Syatiri juga ngomong, kalau thalibul ilm itu tidak menjaga takbiratul ihram bersama imam, fadfut yadeh. Ya. Artinya apa? Bebaskan dia sudah. Dalam arti jangan sebut dia thalibul ilm. Ya. Jangan nyatakan dirinya dia thalibul ilm kalau tidak menjaga takbiratul ihram bersama imam. Dan takbiratul ihram bersama imam ini dikatakan oleh Rasulullah, khairun minad dunya wa ma fiha. Cerita yang ma'ruf itu, cerita yang sudah dikenal. Orang mengikat ontanya di halaman masjid. Belum sempat sholat, ontanya lepas. Ngejar dia. Ngejar ontanya. Onta itu kalau lari kenceng. Ngejar ontanya. Akhirnya setelah Nabi sholat keluar, dia ini ngos-ngosan. Nabi tanya, ada apa kamu? Kenapa? Ontaku ya Rasulullah lepas. Nabi spontan ngomong, tak kira kamu ini ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Dia tanya, ya Rasulullah, takbiratul ihram itu lebih berharga dari ontaku. Nah, katanya Rasulullah, bukan hanya ontamu. Dunia ini dipenuhi onta, takbiratul ihram bersama imam itu lebih afdol. Lebih utama daripada dunia dipenuhi dengan onta. Anggap harganya onta 15 juta. Kalau di tempat ini ada 10 onta aja, berapa? 150. 15 kali 10 berapa? 150. 150 juta. Ini masih 10. Takbiratul ihram dengan 150 juta, milih mana ini? Hah? Ayo, ngomong. Insya Allah sholat ini tinggal demi 150 juta. Hah? Sholat bisa ini tinggal gara-gara 150 juta. Ini dunia dan seisinya. Masih lebih utama takbiratul ihram bersama imam. La siyama subuh. Khususnya sholat subuh jangan tinggalkan berjamaah. Nah, dan isya tentunya. Nah, kenapa? 2 sholat ini adalah sholat yang paling berat dilakukan orang-orang munafik. Lah Nabi sangat menganjurkan, athqalus sholat alal munafikin sholatul isya wa sholatul fajr. Paling beratnya sholat orang yang dilakukan orang munafik itu adalah sholat isya dan sholat subuh. Padahal kemuliaannya, lau ya'lamu ma fihima la atauhuma walau habwa.
Katanya Rasulullah, kalau mereka tahu apa yang disediakan oleh Allah di sholat isya dan subuh, maka niscaya mereka akan rela mendatanginya walaupun dengan merangkak. Bayangkan merangkak dari rumah itu, akan rela itu mendatanginya. Demi apa? Kemuliaan, keistimewaan yang diberikan oleh Allah di sholat isya dan subuh berjamaah di masjid. Lah keutamaan yang jelas yang disampaikan oleh Rasulullah apa? Man shallal isya'a fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail. Wa man shallal isya'a wa man shallal subha fi jama'atin fa ka'annama qama laila kullah. Siapa yang salat isya berjamaah seakan-akan dia beribadah setengah malam. Potongan inti orang masa ada ibadah setengah malam? Memuroja aja kepaksa kok. Itu pun masih dipotong dengan majelas. Liburan, ya masalah lama ndak ada wis. Nah, ini di inti sholat isya berjamaah seperti ibadah setengah malam. Sholat subuh berjamaah seperti ibadah semalaman. Nah, makanya di situ Imam Al-Ghazali menekankan apa? La siyama as-subuh, khususnya subuh. Fa in kunta tasal fi mithli hadzal rubi fa ayyu fa'idatin laka fi talabil ilm. Kalau kamu meremehkan seperti keuntungan seperti kalau kamu meremehkan keuntungan seperti ini, maka apa faedahnya kamu dalam mencari ilmu? Jadi kalau kamu meremehkan keuntungan seperti ini, apa faedahnya kamu mencari ilmu? Apa keuntungannya kamu faham, ngerti? Kalau keutamaan seperti ini kamu tinggalkan, kamu abaikan, kamu anggap kecil, kamu anggap enteng, apa faedahnya kamu dalam mencari ilmu? Nah. Kenapa? Wa innama thamratul ilm al-amalu bih. Buahnya ilmu itu apa? Mengamalkan. Nah, buahnya ilmu kalau kamu tahu itu faedahnya apa? Kamu amalkan. Itu buahnya ilmu. Hasilnya ilmu itu kalau diamalkan. Kalau nggak diamalkan, nggak dapat banyak ente, hanya dapat pengetahuan, tapi pahala kemuliaan tidak akan ente dapatkan. Tidak akan ente dapatkan. Cuma tahu ente, oh gitu aja. Tapi kalau kamu tahu kemudian kamu amalkan, lah kamu bukan hanya sekedar tahu, tapi kamu dapat hasil darinya. Orang hadir seminar tentang cara berbisnis, cara berdagang untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Hadir dia, bayar, meluangkan waktunya, meninggalkan keluarganya. Dengarkan dia. Keluar dari situ tak kerja. Nggak dipakai. Ada hasilnya? Apa untungnya dia? Nggak ada. Tapi kalau diterapkan sama dia, hasil enggak? Akan menjadi sesuai dengan apa yang disampaikan tadi. Menjadi sukses, menjadi pembisnis, menjadi pedagang, dan lain-lain. Sama dengan ilmu. Tahu tentang siwak, siwak ini sunnah, siwak ini sunnah. Cuma tahu toh, dapat pahalanya bersiwak ini. Dapat kemuliaan 2 rakaat lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Tapi kalau ini amalkan, dapat tuh. Dapat. Sama dengan hal-hal yang lain. Kita tahu sholat berjamaah keutamaannya, nggak ente lakukan, dapat keutamaannya, kemuliaannya, nggak bakal. Tapi kalau ente lakukan, dapat ente. Dan otomatis ente hadisnya selalu ingat, kemuliaannya ente selalu ingat. Sholat berjamaah ini lebih bagus, lebih afdal daripada 70 derajat daripada sholat sendirian. Akan selalu ingat ente.
Ente pakai siwak, ente akan selalu ingat kemuliaannya siwak. Ya. 2 rakaat dengan siwak ini lebih baik daripada 70 rakaat tambah siwak. Begitu juga ilmu-ilmu yang lain. Ilmunya wudhu, kesunahannya wudhu, masuk kamar mandi dan lain sebagainya, kita akan selalu ingat. Paham ya? Nah, wallahu a'lam. Semoga manfaat. Semoga kita bisa mengamalkan. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.